Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Langsung saja ya kita meneruskan video yang kemarin pada hari Rabu tanggal 24 April 2025. Kita lanjutkan di video ini. Untuk yang belum menonton videonya bisa ditonton langsung di channel Dani AR Mas Geng. Terima kasih. Nah, ini kita akan terbang menuju ke atas timbunan pasir area matras bambu. Di sini ada timbunan pasir yang sudah ke lapisan ketiga kalau nggak salah Mas Bro, atau lapisan setelah pemancangan BVD. Di depan itu juga terlihat hamparan geotekstil. Kalau boleh saya perkirakan itu lapisan geotekstil nomor atau lapisan ketiga Mas Geng. Jadi timbunan pasir ini tidak menggunakan hanya satu geotekstil tapi berlapis-lapis. Sejauh ini yang saya amati di lokasi ini sudah ada 3 lapisan geotekstil Mas Bro. Nah, itu juga ada rig pemancangan BVD. Itu alat beratnya sedang beroperasi ya Mas Bro. Alat itu dioperasikan dengan menggabungkan rig pemancangan BVD dengan eskavator. Kemarin sempat terjadi keterlambatan kedatangan alat ini Mas Geng, karena alat ini harus ada yang didatangkan dari luar negeri, karena di dalam negeri belum ada yang sepanjang ini alatnya, karena ini panjang atau tingginya itu 40 meter. Kalau nggak salah di proyek tol Semarang Demak paket 1B ini terdapat 8 atau 9 alat sejenis itu atau alat pemancangan BVD. Nah, ini di bawah juga ada. Jadi penimbunan pasir ini harus berjalan beriringan dengan rangkaian matras bambu ya Mas Bro. Kemarin kan matras bambunya ada yang digeser atau dipindah. Nah, itu karena masih menunggu penimbunannya masih lama. Jadi harus per segmen atau per bagian matras bambu langsung kemudian ditimbun, agar matras bambunya tidak tergeser atau terombang-ambing dengan gelombang tinggi. Nah, area di bawah ini kan terlihat itu sudah ada pemancangan pita BVD dan langsung ditimbun dengan lapisan pasir berikutnya. Nanti tinggi timbunan ini sekitar 9-12 meter atau rata-rata kita bisa asumsikan 11 meter ya Mas Bro. Dari lapisan matras bambu sampai ke paling atas atau limbun atau main road jalannya, maaf. Nah, kalau saya lihat dari sekitaran jalan Tanggul BKT di sebelah proyek ini, timbunan yang dekat dengan interchange ini sudah memiliki ketinggian sekitar 3 meter. 3 atau 4 meteran ya Mas Bro. Nah, ini yang ada eskavatornya ini. Nanti setiap timbunan akan memerlukan waktu preloading sekitar 45 hari setiap lapisnya. Dan ketika sudah memasuki lapisan yang terakhir nanti akan diperlukan waktu konsolidasi timbunan sekitar 9-12 bulan Mas Geng. Cukup lama ternyata ya. Nah, ini adalah pertemuan antara ram on off dengan main road yang berada di interchange Kaligawe. Kemarin ada yang bertanya, apakah nanti di atas matras bambu tersebut akan dipancangkan tiang-tiang beton seperti yang ada di gambar ini? Jawabannya adalah tidak. Karena matras bambu itu murni konstruksinya akan dipakai untuk tanggul laut, jadi harus kedap air dan mampu menahan air laut
agar tidak masuk ke kawasan industri atau jalan pantura di Semarang dan Demak ya Mas Bro khususnya. Nah, di sini ada launcher girder yang sudah memasang 5 bentang girder. Ini bentang yang terakhir hari ini adalah proses erection ya Mas Bro. Kemungkinan masih kurang beberapa batang. Ini kontraktornya seksi 1B yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Wika, dan CRBC. Seperti inilah tampak dari atas interchange Kaligawe Mas geng. Nah, nanti alat ini hanya bekerja di sekitaran pierhead yang berada di interchange Kaligawe ya Mas Bro, tidak sampai ke jalan raya atau tidak melintang ke atas jalan raya, karena yang di sepanjang jalan raya Kaligawe itu kontraktornya beda dan itu masuk seksi 1A. Oke Mas Bro, sekian informasi dari saya.